Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslim dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di Hilmi TV. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan intelektual muslim. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua Pak Dr. Julian Sigit. Eh, Assalamualaikum Pak Dr. Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin teman-teman sudah mengenal ya, lihat di video-video sebelumnya atau di video-video acara Hilmi, Pak Dr. Julian ini adalah ketua dari Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang apa namanya kepakaran dan juga sisi-sisi pribadi dari Pak Julian ya. Jadi mungkin Pak Dr. Julian kita nanti agak serius dan juga santai ini ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang penasaran nih Pak Julian. Pak Julian ini kepakarannya di bidang apa? Lalu kemudian studinya S3-nya juga seperti apa nih? Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu nih Pak Julian. Mangga Pak Julian boleh kenalan. Ya, sebetulnya saya di bidang ekonomi Islam ya. Terakhir saya lulus tahun 2017 di bidang risetnya itu di bidang ekonomi Islam. Dan alhamdulillah sebetulnya hari ini banyak riset dan publikasi di bidang Islamic Economic and Finance ya, terutama dalam konteks ini adalah bisnis Islam atau ekonomi Islam, termasuk di antaranya adalah filantropi Islam. Nah, nanti ini poin-poin yang nanti bisa kita elaborasi lebih jauh nih Kang Ridwan Hmm. dalam menyikapi fenomena yang ada saat ini ya. Oh, oke. Jadi tadi gitu ya, filantropi Islam menarik nih ya. Itu fenomena yang sekarang sedang ramai gitu ya. Nah, berarti tadi teman-teman sudah mendengarkan ya bidangnya Pak Julian ini di bidang ekonomi. Nah, barangkali Pak Dr. Julian punya pandangan sedikit ya tentang kondisi umat hari ini, terutama kita sudah pandemi lebih dari 1 tahun, lalu kemudian juga kita sedang Ramadan ya. Biasanya ada saya yang nggak ngerti gitu ya, ada fluktuasi gitu ya kalau Ramadan dan juga mungkin pandemi juga ini juga sangat berpengaruh nih terhadap ekonomi umat nih. Bagaimana nih Pak Julian dari perspektif ekonomi melihat fenomena ini? Jadi memang berkaitan dengan krisis dan pandemi ini ya, yang memang diakibatkan karena diawali dengan krisis kesehatan dari COVID-19 ini membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap ekonomi ya. Kita bisa melihat di beberapa negara maju sendiri saja ekonominya sudah mulai terasa, dilihat indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang menjadi melambat, bahkan ada yang minus atau negatif dalam konteks ini. Pun halnya kondisi di Indonesia itu tidak beda jauh ya. Jadi kita bisa melihat itu di pertengahan tahun kemarin sampai akhir tahun ini kan pertumbuhan ekonomi di Indonesia negatif ya. Terakhir itu kan sampai negatif 5, sekian persen. Ini kan luar biasa sebetulnya kalau kita menerjemahkan dalam perspektif ekonomi. Nah, sebetulnya kalau melihat saya dalam sudut pandang ekonomi Islam, ini kan berawal dari sebuah pandemi ini kalau saya analisa ini adalah pemantik saja ya, pemantik dari sebuah resesi atau krisis ekonomi. Nah, kenapa dikatakan pemantik? Karena memang kalau kita menganalisa lebih jauh, kondisi fundamental ekonomi makro kita ini sudah mulai keropos sebetulnya itu. Nah, dengan adanya pandemi akan semakin terlihat bagaimana daya tahan kekuatan ekonomi kita itu menghadapi krisis. Jadi indikator-indikator makroekonomi kita itu mengkhawatirkan saya kira seperti itu ya. Mulai dari hutang luar negeri, kemudian balance on payment ya, neraca neraca keuangan juga sama ya. Kemudian dari sektor pendapatan kan kita masih menggunakan, tulang punggungnya itu pajak. Nah, ini memang sesuatu yang memang harus kita carikan alternatif gitu. Bagaimana mengatasi, permasalahan-permasalahan ini. Nah, itu mungkin Kang Ridwan sebagai sebuah pengantar dari dialog kita hari ini. Oke, jadi kondisinya memang apa namanya memprihatinkan ya. Kita bahkan tadi disampaikan minus gitu ya. Jadi bukan lagi kemajuan tapi kemunduran atau perlambatan mungkin ya. Saya juga kurang paham gitu ya istilah-istilahnya tapi yang saya pahami memang kita sulit gitu ya
kondisi ekonomi kita sulit, kita lihat orang-orang di luar sana juga mengalami banyak persoalan gitu ya. Nah, eee, saya mau tanya lebih dalam dulu nih sebelum nanti kita bahas tentang perspektif Islamnya. Nah, kira-kira, persoalan atau akar masalah yang fundamental gitu ya kalau kita bicara sangat ekstrim itu sebenarnya apa sih permasalahan utama dari ekonomi hari ini? Apakah orang kan mungkin beralasan, "Ah, ini gara-gara pandemi," gitu ya, ekonominya sebenarnya baik-baik saja, ada yang bilang seperti itu. Tapi juga ada yang bilang, "Ah, memang ekonominya juga emang sudah nggak bagus dari awal." Nah, dari 2 ini atau mungkin Pak Dokter Julian punya perspektif lain, sebenarnya akar permasalahan ekonomi kita hari ini tuh sebenarnya apa bisa sampai seperti ini? Ya, jika kita melihat data-data makro ya, mulai sebelum dari pandemi itu terlihat bagaimana kita misalkan, indikator makro kita itu mengalami sebuah, perlambatan ya. Misalkan pertumbuhan ekonomi stagnan, kemudian, hutang luar negeri yang mengalami penambahan sangat signifikan tiap tahunnya, kemudian juga nilai ekspor impornya ini juga bermasalah ya, devisa juga sama. Nah, ditambah dengan adanya pandemi, maka itu semua kemudian tergerus. Nah, oleh karena itu saya melihat sebetulnya permasalahan dari, inti masalahnya ini adalah bagaimana penerapan sistem ekonomi yang hari ini diimplementasikan di negeri ini sebenarnya, yaitu sistem ekonomi yang menurut saya ini, kapitalis ya, liberal. Meskipun banyak orang yang kemudian ini mengkritisi tidak kapitalis karena yang diterapkan negeri ini adalah Pancasila. Eee, Mereka berujar seperti itu, tapi fakta di lapangan itu menunjukkan hal yang sama gitu ya, menunjukkan pada, ciri-ciri dari kapitalisme itu sendiri. Seperti misalkan pro terhadap para pemilik modal, privatisasi BUMN, liberalisasi sektor-sektor, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini kan menunjukkan bahwa sistem ekonomi kita itu menuju ke arah kapitalis gitu, bukan menuju lagi, memang sudah kapitalis gitu. Nah, inilah yang menjadi akar masalah dari, masalah ekonomi yang hari ini meledak di Indonesia. Nah, oleh karena itu, jadi dengan adanya pandemi ini ada sebagai pemantik, sebenarnya pemantik dari, kekisruhan, penerapan ekonomi yang sebelumnya itu sudah jauh-jauh hari diterapkan kapitalis ini. Nah, oleh karena itu, maka saya melihat ya, meskipun dalam konteks ini hari ini, sistem ekonomi atau, nilai-nilai ekonomi Islam sudah mulai, diterima di tengah-tengah masyarakat, seperti adanya keuangan Islam, kemudian, filantropi Islam, bisnis Islam, tetapi ini belum didukung, secara komprehensif sepenuhnya oleh negara gitu. Nah, pertanyaannya apa dasar mengatakan seperti itu? Ya, saya melihat misalkan dalam konteks, moneter, kita masih menggunakan sistem ribawi. Kalau kita misalkan menggunakan sistem Islam, maka akan dihapuskan itu riba, karena riba itu menjadi salah satu pemantik dari, krisis ekonomi yang terus berulang. Ya, ini menjadi problem sebetulnya itu. Nah, maka dari itu, saya melihat ya dan mencermati mengenai fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini, terutama dalam konteks ini siklus krisis yang terus berulang ya, itu memang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang mulai rapuh gitu. Nah, justru inilah sebetulnya ya, menjadi kesempatan kita, terutama bagi ekonom-ekonom muslim ya, untuk mengkaji lebih jauh dan kemudian menawarkan ekonomi Islam sebagai solusi komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi bangsa. Tentu ekonomi Islam yang dimaksud bukan hanya ekonomi Islam yang dikanalisasi berupa keuangan Islam saja, atau misalkan filantropi Islam saja, seperti hari ini yang sedang marak diopinikan ya tentang zakat, tentang wakaf. Ekonomi Islam yang dimaksud adalah ekonomi Islam yang komprehensif, yang menyeluruh ya, yang dia itu mengatur dalam konteks fiskal maupun moneter, ya. Ini yang memang perlu untuk kita, kaji lebih jauh ya, diskusikan, dan kemudian kita nanti hasilnya share ke tengah-tengah publik. Dan notabene ini menjadi tanggung jawab dan tugas dari intelektual muslim, ya, untuk mengkaji itu semua. Itu Kang Ridwan. Iya baik,
Pak Julian, tadi sudah sentuh-sentuh sedikit ya, sebenarnya nanti mau saya tanyakan, tapi tadi sudah diungkap sedikit ya, bahwa persoalannya adalah diterapkannya sistem ekonomi yang sangat kapitalis. Tadi kata kuncinya adalah sistem ribawi, yang itu ciri khas ya dari sistem kapitalis, sedangkan dalam Islam sendiri, itu tidak mengenal, dalam arti Islam mengharamkan ya ekonomi berbasis riba. Dan persoalannya karena kita, apa namanya, masih jauh ya. Tadi saya mendengar soal fiskal dan moneter ya, mungkin ini hal baru nih mengenai, apa namanya, Islam, seolah-olah ekonomi Islam, saya sendiri ya yang awam di bidang ekonomi, mungkin baru gitu ya, oh ada moneter Islam, ternyata ada apa tadi, fiskal Islam gitu ya, seolah-olah Islam itu ekonominya ya tadi ya hanya di filantropi, hanya di basis keuangan dan sebagainya. Nah mungkin, Ustadz Julian, Pak Julian maksud saya, sebelum menutup, apa namanya, kajian atau sesi kita kali ini, barangkali, bisa sedikit ya, nanti mungkin lebih dalam di video yang lain, tapi sedikit bagaimana sih keunggulan dari sistem ekonomi Islam ini dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang hari ini diterapkan, yang tadi disampaikan rapuh, dan bagaimana, sistem ekonomi Islam ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah umat kita hari ini? Ya, ini sebetulnya kalau dijelaskan, sangat panjang ya. Ini kalau dijelaskan mungkin berapa SKS gitu. Tetapi saya ingin coba, apa namanya, simpulkan menjadi poin-poin penting ya. Jadi pertama, bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang digali dari sumber Al-Quran dan hadis, yang notabene kebenarannya itu insya Allah gitu, sudah teruji. Dari segi fakta empiris juga bahwa Rasulullah ini pernah mengimplementasikan dan para sahabat juga pernah mengimplementasikan. Dampaknya seperti apa? Masyarakat pada saat itu menjadi sejahtera. Jadi ekonomi Islam itu bukan ekonomi langitan atau hanya mimpi, tapi ini sudah real diimplementasikan. Ya. Kalau kita baca sejarah peradaban Islam. Nah, kita coba sebetulnya, kita tawarkan hari ini ekonomi Islam. Dari aspek moneter, kita misalkan menawarkan gagasan moneter dengan mengganti sistem fiat money menjadi dinar dan dirham. Kenapa ini menjadi pemicu? Karena ketika kita menggunakan sistem fiat money yang tidak disandarkan terhadap emas dan perak, ini akan terjadi pemicu krisis gitu. Karena ada selisih yang memang luar biasa. Ada pemburu rente di sana itu. Ya, kemudian dari aspek apa namanya fiskal, Islam menekankan bahwa sumber-sumber pemasukan negara itu sebetulnya menitik beratkan pada sektor kepemilikan umum, ya, bukan pada sektor berupa teks atau pajak yang notabene hari ini justru berbanding terbalik, ya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Dalam sumber-sumber pemasukan dalam dalam APBN Islam atau fiskal ini banyak sekali ya kalau kita kaji lebih jauh ya. Ada sektor yang memang seperti yang tadi saya sampaikan, filantropi Islam, zakat, infak, sodako, fa'i, khoroj, kemudian sektor kepemilikan umum dan sektor yang memang apa namanya ini dikelola oleh negara. Dan ini sumbernya apabila dipetakan sangat luar biasa. Dari sektor filantropi saja ya dalam konteks misalkan zakat, wakaf ini juga sangat besar. Namun dan pengelolaannya ini belum secara optimal sehingga bisa jadi hari ini secara potensi sumber dari filantropi Islam itu besar, belum tergarap karena bisa jadi ya, ada preferensi atau, persepsi di antaranya masyarakat muslim, ya hari ini memang terjadi bahwa apa namanya, kekurangan, kekurang percayaan ya di antara apa namanya, masyarakat muslim ketika kemudian akan menyetorkan uang berupa zakat, infak, sedekahnya itu terhadap negara. Karena dikhawatirkan disalahgunakan. Ini menjadi apa namanya, PR bagi negara sebetulnya, bagaimana bisa meyakinkan itu semua. Nah, sekali lagi kalau ini dipetakan sangat luar biasa ya. Ya, jadi misalkan dalam sektor kepemilikan umum ya, Islam sangat melarang kepemilikan umum ini dikuasai oleh individu, apalagi oleh asing. Kalau dikatakan ini sejalan dengan undang-undang, ya jelas dengan Undang-Undang Dasar 45 juga kan pasal 33 menunjukkan hal yang sama gitu ya. Nah artinya kita melihat bahwa kalau dibedah lebih jauh, insya Allah sebetulnya
ekonomi Islam itu bisa membawa kesejahteraan, dan kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya di dunia tetapi di akhirat, akan membawa keberkahan sebetulnya, seperti itu. Nah, tetapi kalau kemudian nanti dijelaskan lebih jauh, kita akan coba bedahlah di sesi yang lain ya Kang Ridwan, bagaimana misalkan moneter Islam atau fiskal Islam ya, atau asas-asas ekonomi Islam. Tapi sebagai sebuah pemantik dan pembuka dalam video ini, wacana untuk ke depan saya kira perlu untuk terus digulirkan bagaimana, ekonomi Islam sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi negeri-negeri Islam hal ini, termasuk di antaranya adalah Indonesia. Karena kalau misalkan kita hari ini buka data-data makro kita, ngeri lah menurut saya itu, ngeri ya. Kita itu betul-betul dari aspek, apa namanya, ekonomi, hutang kita itu sangat besar dan sangat sulit nampaknya untuk dilunasi ini Kang Ridwan. Nah, kenapa hal ini terjadi kan, ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu ini kan ada faktor penyebabnya. Nah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita coba bedah lagi Kang Ridwan dengan topik yang berbeda dan kesempatan yang lain. Itu saja mungkin Kang Ridwan yang bisa saya sampaikan, ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Julian ya luar biasa ya tadi, pemantiknya mungkin buat saya malah tambah penasaran. Nanti kita pasti akan coba lebih dalam lagi mungkin di video-video atau di sesi-sesi diskusi selanjutnya. Mungkin tadi perlu ya kalau tadi dibilang banyak SKS ya nanti Hilmi TV akan coba buka kuliah umum gitu ya, sekian SKS ayo kita coba, di Hilmi TV supaya masyarakat awam juga jadi tahu karena, masyarakat perlu diberi apa namanya, pengetahuan ya. Dalam konteks ini kita menyampaikan dakwah Islam khususnya di bidang ekonomi yang mungkin, di masyarakat awam itu jarang kita temui dan jarang kita ketahui. Baik, terima kasih Pak Dr. Julian untuk kesempatannya pada kali ini. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan. Tadi profilnya Pak Dr. Julian ini pakar di ekonomi syariah dan tadi gagasan-gagasan, ide-idenya seputar ekonomi Islam sangat luar biasa dan itu nanti akan pemantik untuk sesi-sesi diskusi dan video-video selanjutnya di Hilmi TV. Terima kasih Pak Dr. Julian. Ya, sama-sama Kang Ridwan. Baik, rekan-rekan intelektual muslim dimanapun berada, itulah wawancara kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Dr. Julian Sigit. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia ataupun HILMI. Kepakaran beliau di bidang ekonomi dan beliau punya banyak gagasan seputar ekonomi, khususnya ekonomi Islam yang bisa kita pakai untuk memperbaiki keadaan ekonomi bangsa dan negara ini. Pertama itu sebagai dorongan keimanan kita selaku muslim, yang kedua secara implementasi kita tahu bahwa Islam bisa menyelesaikan problematika yang ada karena apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya insya Allah memberikan keberkahan, memberikan apa namanya pemecahan-pemecahan persoalan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Saya Ridwan Ilyas dari Hilmi TV undur diri. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di video inspirasi-inspirasi selanjutnya. Semoga puasanya di Ramadan kali ini tetap lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.